Shalom adik-adik, puji Tuhan, saat ini kita bisa bertemu lagi. Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan menghadap hadirat Tuhan. Kita mau berdoa lebih dahulu sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan. Oke, kita siapkan hati kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tiba saatnya kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan kuduskan kami, sucikan hati kami lebih dahulu. Tuhan tolong mampukan kami untuk konsentrasi, untuk kami dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang harus kami lakukan. Sehingga dalam kehidupan kami sehari-hari, sungguh hidup kami hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Tolong hamba-Mu juga Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Kuduskan hamba-Mu, sucikan hati hamba, hidup hamba, tubuh jiwa roh hamba, dan tolong kami Tuhan, satukan terus kami dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita sudah berdoa. Kak Koni ingin tanya, apakah kalian siap belajar firman Tuhan dengan Alkitabnya masing-masing? Kalau ada yang belum siap, silakan ambil. Yang sudah siap, kita buka firman Tuhan di dalam kitab Injil Yohanes 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-31. Ya, Kak Koni akan bacakan dan kalian baca masing-masing di Alkitabnya kalian masing-masing. Oke. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa
dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Kita akan baca ayat yang ke-31 sekali lagi. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Nah, adik-adik, jadi tema kita pada saat ini yaitu tentang melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Bapa. Nah, bagaimana dengan kita? Sudah siapkah kita meneladani pola hidup Tuhan Yesus tentang ketaatan Tuhan Yesus dalam hal melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Bapanya? Pasti kita juga mau menjadi anak yang taat untuk melakukan segala perintah Tuhan Yesus yang ada di dalam Alkitab. Kita ingin sekali lakukan, tetapi adik-adik itu perlu proses. Kita lihat di dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 9. Bukan hanya orang tua, orang dewasa yang belajar taat, tetapi anak-anak juga. Bahkan anak-anak posisinya ada di dalam ayat pertama dari Efesus 6 ayat 1 sampai 9. Kenapa anak-anak dari kecil harus belajar taat? Karena ketika kita masih kecil belajar taat, lebih mudah kita mengerti dan dibentuk dan terbiasa untuk melakukan ketaatan. Tapi kalau ketika kita sudah besar, kita akan seperti pohon. Pohon mangga ketika kita tanam, ya masih kecil seperti ini bisa dicabut satu tangan. Besar lagi dikit masih bisa dicabut dua tangan. Tapi kalau dia sudah besar, sudah lebih besar lagi, tidak akan mungkin dicabut dengan dua tangan. Tidak mudah untuk dicabut. Begitu juga dengan kelakuan-kelakuan kita, ya. Kalau kita sudah biasa menjadi anak yang pembangkang, tukang melawan kepada orang tua, suka menolak semua nasihat-nasihat, ya, menganggap remeh nasihat, melanggar peraturan, itu akan terbawa sampai kita dewasa. Dan pada saat kita sudah dewasa, itu akan mempengaruhi kehidupan kita di luar sana. Tidak menjadi berkat. Kita pun akan mengalami kesulitan karena terikat dengan peraturan yang harus kita taati. Tapi ketika kita tidak taati, kita juga akan kena sanksi. Nah, kita mau cabut kelakuan itu sudah sulit. Itu perlu proses, perlu waktu. Dan hanya Tuhan yang mampu mengubah kehidupan kita. Yang mampu mengubah kita untuk menjadi orang yang taat, manusia yang taat. Nah, kita lihat ya. Tuhan Yesus dari kecil sudah belajar taat. Sampai besar dia bisa menjadi contoh untuk menaati semua peraturan, bahkan dia bisa melakukan semua apa yang Tuhan, yang Bapanya di surga perintahkan. Mengapa Tuhan Yesus bisa dan mau melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Bapa kepada dia? Kita baca di dalam firman Tuhan, Yohanes 14 ayat 31. Kita perhatikan kalimat yang awal dalam ayat ini. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa. Ya, Yohanes 14 ayat 31. Kalimat awalnya dikatakan tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Nah, ternyata Tuhan Yesus mampu melakukan segala perintah Bapa karena Tuhan Yesus memiliki kasih yang tulus, kasih yang murni kepada Bapanya. Bukan kasih yang pura-pura, kasih asal kasih, tidak. Karena dia mempunyai kemurnian hati dalam mengasihi Bapa di surga. Bahkan dia mengasihi kita. Kalau kita perhatikan Yohanes 14 ayat 31 ini, pada kalimat yang berikut, supaya dunia tahu, itu mengandung arti tersendiri. Bahwa Tuhan Yesus juga rindu agar kita juga sama seperti dia. Yaitu
supaya kita memiliki kasih. Supaya kita mempunyai kasih yang murni, kasih yang tulus. Kedua, supaya kita mempraktekkan kasih itu dengan melakukan segala perintah Tuhan Yesus yang ada di dalam firman Tuhan ini. Ya. Tuhan Yesus mau supaya kita memiliki kasih dan mempraktekkan kasih itu dengan cara melakukan, menaati apa yang Tuhan Yesus perintahkan lewat firman Tuhan ini. Nah, dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 31 ada beberapa kali Tuhan Yesus mengungkapkan tentang kerinduannya kepada kita supaya kita mengasihi Tuhan Yesus dengan cara menaati atau menuruti segala perintah Tuhan. Ya, ketaatan seperti apa yang selama ini Tuhan Yesus lakukan terhadap Bapa di surga? Coba kita lihat. Ketaatan yang bagaimana? Pertama kita lihat. Tuhan Yesus rela datang ke dunia ini dengan penuh kesederhanaan. Misalnya, dia lahir di kandang yang hina, hidup dalam keluarga yang sederhana. Orang tuanya seorang tukang kayu. Padahal kalau di surga kita sudah bisa bayangkan kan, hidup di surga itu enak. Kenapa dia rela datang ke dunia? Dia mau mentaati apa yang Bapa surga perintahkan. Apakah kita siap juga hidup dalam kesederhanaan, adik-adik? Artinya kita tidak banyak menuntut atau mampu menerima apa adanya yang Tuhan izinkan kita hadapi. Dengan tujuan agar hidup kita dapat memuliakan Tuhan Yesus. Nah, kedua kita lihat Tuhan Yesus tuh rela melakukan tugas-tugas yang mulia, contohnya dia pergi menyembuhkan orang sakit, dia mengajar kepada setiap orang supaya manusia itu tahu arti hidup yang layak di mata Tuhan dan diberkati Tuhan. Di mana saja, kapan saja, bahkan dia tidak mengenal lelah, dia lakukan itu. Apakah kita juga siap melayani Tuhan, adik-adik? Menjangkau jiwa-jiwa yang sesat, menjangkau teman-teman kita yang tidak sadar bahwa sebenarnya mereka sangat membutuhkan Tuhan Yesus. Tapi tidak ada yang mau menyadari hal itu. Dan bahkan tidak ada orang lain yang bisa menolong mereka. Sebenarnya kalian bisa. Kita semua bisa menolong mereka. Teman-teman kita atau siapapun yang ada di sekitar kita. Mungkin lewat doa, lewat WA, kata-kata kita di dalam WA. Bercerita dengan orang lain, sangat membangun. Atau di Facebook, kita mengeluarkan kalimat-kalimat yang membuat orang semangat. Ya, itu juga sudah menolong. Itu juga sudah menjadi berkat buat orang. Nah, maukah kita menguatkan orang lewat hal-hal yang sederhana? Nah, dalam Matius 3 ayat 13-17 juga kita lihat Tuhan Yesus itu apa? Siap dibaptis oleh Yohanes. Walaupun dia adalah anak Allah. Itu pun diakui oleh Yohanes sendiri. Dan itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus melakukan itu menunjukkan bahwa dia seorang pribadi yang rendah hati. Siap melakukan perintah Bapa dan menjadi teladan buat kita di dalam kerendahan hati. Kerendahan hati sulit bagi manusia yang sombong untuk lakukan. Tapi kalau orang yang punya niat, yang punya kasih untuk rendah hati, siap saja, mudah saja. Nah, apakah kita siap hidup dalam kerendahan hati, adik-adik? Kalau kita lihat posisi Tuhan Yesus, waduh, enak dia sebenarnya. Tapi dia datang ke dunia, siap diolok, siap dihina. Ya, adik-adik, bagaimana dengan kita? Siapkah kita direndahkan oleh orang lain demi untuk kita memuliakan Tuhan? Siapkah kita diremehkan, dikucilkan, atau disisihkan karena untuk Tuhan? Kita lihat yang keempat, hal yang paling dahsyat Tuhan Yesus rela datang ke dunia ini, adik-adik, untuk melakukan rencana Allah, yaitu menyelamatkan umat manusia. Yohanes 3 ayat 16. Bahkan di dalam Yohanes pasal 18 sampai ayat pasal yang ke-20, kita lihat tentang pengorbanan Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus rela mati di kayu salib, ya, rela disiksa untuk menebus kita semua. Kita orang-orang yang harusnya masuk dalam neraka. Tapi karena kasih sayangnya Tuhan, dia datang untuk berkorban buat kita. Ya, apakah kita siap menerima tongkat estafet, melanjutkan karya Tuhan Yesus, menyelamatkan jiwa-jiwa yang hilang, dan mempertahankan iman kita di akhir zaman ini? Ingat adik-adik, akhir zaman ini banyak hal-hal yang perlu kita waspadai, yang akan menjatuhkan kita, yang akan membawa kita secara halus lepas dari kasih Tuhan. Nah, ingat adik-adik, kita bisa pasti melakukan tongkat ini, melanjutkan tongkat estafet ini, mencari jiwa-jiwa yang hilang, menolong mereka. Kalau kita punya kasih, karena kita ingat, kita pasti bisa karena apa? Kita punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Allah yang penuh kasih. Dia sudah berjanji bahwa dia akan memberikan penolong. Dia tidak akan meninggalkan kita. Jangan takut adik-adik, kita pasti bisa, ya. Nah, apa buktinya Tuhan Yesus mampu menolong kita dalam proses ini? Karena dia punya kasih. Kita lihat ya. Dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17 serta ayat yang ke-23, di situ Tuhan Yesus memberikan seorang penolong, menceritakan bahwa Tuhan Yesus akan memberikan roh kebenaran, Roh Kudus, Roh Kristus sendiri. Ya. Nah, ciri-cirinya ya, penolong itu dunia tidak dapat menerima dia. Dunia tidak dapat melihat dia karena dunia tidak mengenal dia. Tetapi kita dapat mengenal dia karena Roh Kudus mengenal dan diam di dalam kita. Ya, dia itu yang dimaksud adalah roh penolong itu. Roh kebenaran. Seorang penolong yang Tuhan kirim buat kita. Ketika dia naik ke surga untuk menyediakan tempat buat kita. Roh Kudus juga akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Sehingga ketika kita mau memberitakan Injil, membawa jiwa-jiwa baru datang kepada Tuhan, dia akan tuntun kita. Dia akan mengingatkan apa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Yang berikut kita lihat di Yohanes 14 ayat 21. Kita akan dikasihi oleh Bapa dan Tuhan Yesus sendiri akan menyatakan dirinya kepada kita. Ayat 23, dia akan tinggal di dalam kita melalui kehadiran rohnya. Jadi Roh Kudus akan tinggal di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan seorang diri, tidak akan sendirian. Roh Kudus akan berperan menjadi penghibur buat kita. Dia akan menguatkan kita. Dia akan memberikan kemampuan buat kita. Ketika kita lemah, ketika kita tidak ada semangat, dia akan menolong kita. Itu sebabnya mari kita tetap fokus meneladani kehidupan Tuhan Yesus. Kita berkomitmen untuk mentaati perintah Tuhan. Ya, ambil komitmen, janji bahwa kita mau melakukan firman Tuhan. Karena ingat, iblis ketika kita ragu-ragu, dia ambil kesempatan. Untuk apa? Untuk kita bukan jadi pelaku firman lagi. Itu sebabnya mari kita ambil komitmen dalam nama Yesus. Tuhan tolong saya mau mentaati firman Tuhan. Bukan hanya mengambil komitmen untuk mentaati perintah Tuhan. Tapi ingat, kita harus terus jalin hubungan yang harmonis dengan Tuhan Yesus melalui hadirnya Roh Kudus dalam hati kita. Jangan coba-coba kita menyakiti hati Tuhan lewat Roh Kudus dalam hati kita. Roh Allah ada di dalam hati kita untuk menolong kita. Mari kita sambut Dia. Kita berikan terus kesempatan buat Roh Allah, Roh Kudus menguasai kita. Karena kalau kita coba-coba memakai kekuatan kita, Roh Kudus tetap akan diam. Dan akhirnya jangan coba-coba
mempersalahkan Roh Kudus karena kita misalnya sudah jatuh, kita sudah jauh dari hadirat Tuhan. Itu sebabnya setiap saat, setiap detik terus ada komunikasi dengan Tuhan. Jangan memberikan kesempatan buat si iblis sedetik pun buat dia. Terus utamakan Tuhan di dalam kehidupan kita dengan cara tetap melakukan apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan. Dan jangan lupa doakan orang lain. Oke, kita akhiri pelajaran kita. Jadi ingat ya bahwa kita harus taat. Kita teladani apa yang menjadi tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Baik, kita belajar menjadi orang yang taat seperti Tuhan Yesus dengan melakukan segala perintah Tuhan. Segala apa yang Tuhan perintahkan dalam firman Tuhan, lakukanlah. Karena untuk kebaikan kita bersama, terutama kebaikan pribadi kita masing-masing. Ya, oke, kita berdoa sekarang. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada saat ini kami boleh belajar bagaimana kami harus taat melakukan segala perintah Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus taat melakukan segala perintah Bapa yang begitu luar biasa Tuhan Yesus sudah lakukan dan menjadi contoh, menjadi teladan buat kami. Tolong terus kami Tuhan, tolong kami Roh Kudus supaya kami dapat lakukan semua perintah Tuhan, apa yang sudah diperintahkan dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.